Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur teks proposal. Dan proposal yang akan kita bahas yaitu proposal kegiatan. Pernahkah kamu mengikuti suatu event atau perlombaan? Atau pernahkah kamu mengadakan suatu event atau acara kegiatan atau perlombaan? Baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ketika kamu akan mengadakan suatu acara kegiatan, maka salah satu hal yang perlu kamu kerjakan yaitu menyusun proposal kegiatan. Biasanya, proposal digunakan sebagai pengajuan, permohonan, atau penawaran. Dengan adanya proposal, kegiatan yang akan kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sebab kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Misalnya, mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan bantuan dana. Adapun unsur-unsur proposal kegiatan yang akan kita bahas di sini yaitu ada 10. Yang pertama, latar belakang. Kedua, tujuan kegiatan. 3, nama kegiatan. 4, tema kegiatan. 5, sasaran. 6, pelaksanaan. 7, struktur kepanitiaan. 8, agenda kegiatan. 9, anggaran biaya. Dan terakhir, penutup. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah bagian pembuka dalam proposal. Dalam bagian ini, dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu kegiatan atau penelitian. Dalam latar belakang juga dijelaskan alasan mengapa kita perlu melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam bagian ini, penulis harus mampu meyakinkan pembaca bahwa masalah yang dibahas penting sehingga proposal tersebut layak dibuat, entah itu proposal kegiatan, usaha, maupun penelitian. Penulisan latar belakang dilakukan secara singkat dan langsung ke akar permasalahannya. Adapun contoh dari latar belakang, silahkan baca di bawah ini. Unsur proposal kegiatan yang kedua adalah tujuan. Tujuan mengungkapkan maksud diadakannya kegiatan atau acara. Pada unsur ini, penulis menjelaskan apa saja tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya suatu kegiatan. Dalam penulisan tujuan, rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif, sehingga yang membacanya akan tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Ketiga, nama kegiatan. Pada bagian ini, terdapat nama kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi gambaran proposal secara umum. Nama proposal juga bisa dikatakan sebagai judul kegiatan. Adapun contoh dari nama kegiatan di sini adalah Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, saat penulisan latar belakang dan tujuan itu harus sesuai dengan nama kegiatan dan juga tema kegiatan. 4. Tema kegiatan. Tema adalah dasar kegiatan yang terdapat dalam proposal. Tema ini harus mencakup isi dan keseluruhan dari kegiatan proposal. Tema juga bisa menjadi turunan dari nama kegiatan. Adapun contoh dari tema adalah satu bahasa berjuta karya, menciptakan generasi berkarakter, menyatukan Indonesia. Nah, untuk tema tersebut memang sesuai dengan nama kegiatan atau judul proposal, yaitu Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, antara tema dan nama kegiatan harus memiliki satu kesatuan. 5. Sasaran. Sasaran menjabarkan mengenai kepada siapa kegiatan tersebut dilakukan atau siapa yang akan menerima dampak langsung dari kegiatan tersebut. Sehingga nanti bentuk promosi bisa difokuskan pada kelompok yang menjadi sasarannya. Penjelasan mengenai sasaran kegiatan membuat proposal lebih meyakinkan karena telah memiliki segmentasi sendiri.
Adapun contoh dari sasaran atau orang-orang yang dituju dalam kegiatan Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia, di antaranya guru SMA, guru SMP, siswa SMA, siswa SMP sekota dan Kabupaten Sukabumi, mahasiswa, dosen, komunitas sastra, masyarakat umum, dan lain sebagainya. 6. Pelaksanaan. Dalam bagian ini, dijelaskan secara detail mengenai waktu dan tempat diadakannya kegiatan tersebut. Adapun contoh dari pelaksanaan adalah sebagai berikut. 7. Struktur kepanitiaan. Pada bagian ini, disebutkan secara lengkap mengenai susunan panitia dan daftar orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab secara langsung dalam mengadakan kegiatan tersebut. Penyusunan nama-nama panitia ditulis dengan lengkap dan detail, beserta jabatan serta tugas dan tanggung jawab tiap-tiap orang yang terlibat. Penulisan susunan kepanitiaan pun menegaskan bahwa kegiatan atau penelitian dilakukan secara profesional. Nah, di sini ada contoh dari struktur kepanitiaan. Dan Ibu akan bahas secara singkat saja fungsi dan tugas dari setiap divisinya. Yang pertama adalah penanggung jawab. Ya, ini sudah jelas ya, untuk penanggung jawab ini berarti orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya ada ketua pelaksana. Nah, untuk ketua pelaksana ini adalah tugasnya memimpin acara, memimpin seluruh panitia, memberikan arahan, memberikan solusi atau alternatif ketika terjadinya suatu permasalahan. Selanjutnya sekretaris. Nah, untuk sekretaris ini tugasnya adalah orang yang membuat proposal dan orang yang membuat laporan kegiatan juga. Dan yang ketiga ada kesekretariatan. Nah, untuk sekretaris dan kesekretariatan ini berbeda ya. Untuk kesekretariatan tugasnya adalah orang yang membuat surat-surat seperti surat undangan, surat permohonan izin, dan surat peminjaman barang. Yang keempat ada bendahara. Tugas dari bendahara adalah orang yang mengatur keuangan. Selanjutnya ada divisi acara. Nah, untuk divisi acara ini tugasnya adalah orang yang membuat susunan acara secara rinci dan spesifik. Selanjutnya orang yang membuat konsep acara agar lebih baik. Kemudian berfungsi juga sebagai koordinator lapangan dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung. Selanjutnya adalah divisi humas. Nah, untuk divisi humas ini adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang berkoordinasi dengan para tamu undangan. Nah, jadi biasanya untuk divisi humas ini tugasnya adalah orang yang mengantarkan surat kepada para tamu undangan. Selanjutnya adalah divisi Pubdek-Doklok. Nah, untuk Pubdek-Doklok ini singkatan dari publikasi, dekorasi, dokumentasi, dan logistik. Adapun tugas dari publikasi yaitu orang yang mempublikasikan acara seperti membuat pamflet, brosur, spanduk, baliho, atau undangan yang lainnya agar kegiatan ini dapat tersampaikan kepada sasarannya, tepat sasaran. Kemudian dekorasi. Nah, untuk dekorasi ini adalah orang yang mendekor atau orang yang merias panggung acara. Kemudian ada dokumentasi. Untuk dokumentasi ini adalah tugasnya orang yang mengabadikan momen, baik itu sebelum acara atau saat acara. Hal itu memang sangat penting karena dokumentasi ini harus tercantum dalam laporan kegiatan. Selanjutnya ada logistik. Nah, untuk logistik ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam peralatan-peralatan. Selanjutnya ada divisi konsumsi. Nah, di sini untuk divisi konsumsi adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang menyiapkan dan mengatur menu makanan. Selanjutnya adalah ada divisi dana usaha atau bisa dibilang juga sebagai divisi sponsorship. Nah, di sini tugasnya adalah orang yang mengajukan proposal kepada pihak sponsor atau orang yang melakukan usaha yang dapat memberikan pemasukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian tugasnya juga sebagai orang yang melakukan follow up dana. Nah, untuk selanjutnya karena kegiatan ini berisi tentang seminar dan perlombaan-perlombaan, maka untuk seminar dan setiap perlombaan ini harus memiliki koordinator atau orang yang bertanggung jawab dalam perlombaan tersebut.
8. Agenda kegiatan. Agenda kegiatan dibuat berdasarkan waktu, jenis, dan orang yang menangani kegiatan. Bagian ini berisikan mengenai urutan kegiatan yang akan dilakukan yang disusun secara kronologis. Dengan melihat agenda kegiatan ini, maka akan muncul gambaran umum mengenai kegiatan dari awal hingga akhir acara. Penulisan jadwal kegiatan yang rinci juga dapat memberikan kesan kepada pembaca bahwa kegiatan yang dilakukan adalah penting dan sungguh-sungguh, sehingga memberikan nilai jual proposal yang semakin baik. Adapun contoh dari agenda kegiatan adalah sebagai berikut. Nah, karena kegiatan tersebut terdiri dari 4 hari, maka keempat harinya tersebut harus dicantumkan beserta waktu dan kegiatannya. 9. Anggaran biaya. Anggaran berisikan rincian biaya keseluruhan yang diperlukan dalam kegiatan dari awal hingga akhir acara. Unsur ini sangat penting karena biasanya proposal disusun untuk mendapatkan dukungan dana dari sponsor. Jika anggaran disusun dengan baik dan tepat, maka pihak sponsor tidak akan ragu untuk menggelontorkan dana untuk kegiatan kita. Nah, adapun contoh dari anggaran biaya, di sini harus dicantumkan kebutuhan dari setiap divisinya. Seperti kebutuhan dari pihak sekretaris, kebutuhan kesekretariatan, kebutuhan dari divisi konsumsi, kebutuhan dari divisi acara, dan divisi yang lainnya. Nah, di sini harus dicantumkan secara jelas. Dan unsur proposal yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisikan kesimpulan, rangkuman, dan harapan terhadap apa yang disampaikan di dalam proposal. Bagian penutup juga berisikan tempat, tanggal penyusunan proposal, dan bisa pula tanda tangan, serta nama penanggung jawab proposal. Penutup ditulis secara singkat dan ringkas, namun tetap memuat kesimpulan dan harapan dari penulis. Adapun contoh dari penutup bisa dilihat di bawah ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas di luar unsur-unsur dari proposal kegiatan. Nah, ketika kamu akan menyusun proposal kegiatan, maka dalam proposal tersebut harus ada bagian cover atau bagian sampulnya. Nah, di sini sudah Ibu sajikan 6 contoh cover proposal kegiatan. Nah, cover tersebut bisa dibuat secara formal maupun non-formal atau secara bebas. Nah, untuk membuat cover atau bagian sampul proposal tersebut, kreasikanlah sekreatif mungkin, namun tetap harus berisi dari kegiatan yang akan kamu laksanakan. Dalam proposal kegiatan, kamu akan menemukan lembar pengesahan panitia kegiatan. Dalam lembar pengesahan ini berisikan tanda tangan orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Dalam pengisian tanda tangannya pun itu harus ditulis secara tersusun. Diawali dengan tanda tangan sekretaris dan diakhiri dengan tanda tangan dekan FKIP UNI. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tetap semangat belajarnya walaupun daring dan jangan lupa tugas-tugasnya untuk segera dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.